Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Vario 110 lagi nih besti. Tapi tenang, ini nggak hanya servis besar atau servis rutin doang, melainkan bore up nih guys. Anjay. Nah, untuk keluhan motornya sendiri sih tidak terlalu banyak, hanya merasa kurang bertenaga saja. Bener nih, manusia emang gak ada rasa syukurnya ya guys ya. Bercanda besti. Ya namanya juga motor 110 cc bos. Baru dilakukan bore up lah, ya mau gak mau. Jadi langsung saja, mari kita lakukan pengeksekusian. Untuk kondisi karbunya ini udah lumayan burik ya guys ya, tapi tetap bakal kita lakukan pembersihan nantinya. Terus mari kita lakukan pencopotan pada mur serta baut-baut pada bagian headnya ya guys ya. Dan kalau udah kecopot tinggal kita tarik aja nih guys, seperti ini. Oh ya, untuk motor Vario 110 ini tuh agak beda. Yang membedakannya itu adalah noken asnya itu dia ada rumahnya sendiri kayak gini nih guys. Kita tarik, habis itu kita tarik head dan juga si block set pistonnya juga ya guys ya, jangan lupa. Mari kita analisa. Untuk kondisi isi headnya ini kayak pelatuk in dan X serta noken asnya ini masih aman semua nih besti. Nggak ada yang baret maupun oblak. Terus kondisi businya juga masih aman banget ya guys ya. Oke, kita lanjut. Untuk kondisi blok serta pistonnya ini nggak usah kita peduliin nih besti. Kita buang aja ke tempat pembuangan ya guys ya. Karena habis ini kan bakal kita bore up, otomatis kita ganti baru. Terus untuk kondisi headnya ini udah burik banget sampai ke dalam-dalam lubang in dan X nya ya guys. Tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan porting polish yang dilakukan oleh Dr. Jatnika ya guys ya. Nah kalau udah di porting langsung saja kita finishing menggunakan amplas. Dan mau tahu hasilnya kan? Nah ini dia hasil porting polishnya guys by Dr. Jatnika. Just geng Jaspar. Abis di porting polish pastinya kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. Dan ini dia hasilnya, just geng Jaspar lagi ya guys ya. Terus untuk part yang kita ganti di sini adalah pair clap, kita ganti baru pakai RX7 Racing single 34 ya guys ya. Terus untuk noken asnya kita pakein produk dari Moto1 Racing nih guys. Tidak RX7 maupun BRT. Untuk bloknya di sini kita pakein RX7 Racing ukuran 53 mili. Tuh lihat buat yang penasaran sama bentukan pistonnya ya guys ya. Maupun bentukan bloknya nih besti. Terus untuk noken asnya ini nggak PNP ya guys ya. Salah satunya harus dilakukan pemasangan pada bearing noken asnya terlebih dahulu. Nah di sini bearingnya tuh udah kepasang, jadi langsung saja kita masukkan ke rumah noken asnya. Habis itu kita pasangkan ke headnya ya guys. Tidak lupa untuk seal clapnya kita ganti baru pakai Suzuki ya adik-adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada seal clapnya dan juga clap serta pair clapnya nih besti. Oke, kita lanjut. Untuk packing-packingnya ini sudah termasuk dalam top setnya nih guys. Pakai produk dari Aspira ya adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada ring pistonnya terlebih dahulu. Habis itu kita pasangin si piston, packing block dan juga bloknya. Langsung kita pasangin ke motornya ya adik. Terus untuk packing headnya ini kita lakukan penggeleman dengan menggunakan pilok packing ya besti ya. Kalau udah tinggal kita pasangin si packing headnya ini beserta headnya juga ya besti. Kalau headnya udah kepasang tinggal kita pasangin juga si rumah noken asnya ini. Dan setelah secara keseluruhan terpasang, tidak lupa pastinya kita pasang mur-murnya kembali dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi biar kaki-kakinya tuh presisi ya guys. Seperti biasa untuk pemasangan gigi sentrik diusahakan piston pada titik mati atas atau top. Begitupun pemasangan gigi sentriknya kalau udah kepasang ya adik. Tidak lupa juga pastinya kita lakukan penyetelan pada klepnya ya adik. Setelah itu kita lumasi bagian headnya ini dengan oli di area rumah noken asnya. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan kembali si kop headnya ini ke bagian headnya nih besti. Oke, kita lanjut. Kita lakukan pembongkaran pada karburatornya untuk kita lakukan pembersihan secara keseluruhan. Untuk kondisi vakumnya ini masih bagus, nggak ada robek dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada karbunya dengan menggunakan karbu cleaner. Dan setelah selesai kita lakukan perakitan kembali pada si karburatornya ini nih besti. Dan ini dia gambaran setelah dibersihkan. Sudah glowing splendid spriwing. Just geng Jaspar. Setelah dibersihkan langsung saja kita lakukan pemasangan kembali karburatornya ke motornya ya adik. Dan kita lakukan pemasangan pada si water pumpnya terlebih dahulu.
Sementara itu di sini kita lakukan pembongkaran pada CVT-nya untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisaan pada part-part CVT-nya nih Besti. Dan setelah secara keseluruhan sudah tercopot, mari kita lihat kondisinya satu persatu ya Besti. Untuk rollernya doi menggunakan RX7 Racing dan ini masih oke guys ya, masih tebel rollernya. Untuk pulinya pun sudah bubutan juga nih guys. Terus per CVT-nya udah ganti pakai 1000 RPM. Begitupun juga dengan per sentry-nya udah ganti 1000 RPM ya guys. Untuk kampas gandanya ini standar dan masih tebal banget ya guys ya. Terus fan belt-nya pun juga masih bagus nih guys dan original. Begitupun juga mangkoknya ini udah bolong-bolongan ya guys ya. Hanya saja masalahnya pada slidernya itu udah bopak ya guys ya. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya. Dan setelah semuanya bersih tinggal kita pasangkan kembali part-part CVT-nya ya guys ya. Nggak ada yang perlu diganti karena ownernya tuh upgrade CVT-nya di sini ya guys ya. Jadi kita pede dengan kualitas racikan yang sudah kita berikan dan sudah terbukti awet di pasaran nih guys. Jadi langsung saja kita pasangkan kembali puli-pulinya, fan beltnya karena semua kondisinya masih oke. Oh ya, slidernya udah kita ganti baru ya Bestia sesuai yang kita omongin tadi. Jadi langsung saja kita pasangkan bak CVT-nya ke CVT-nya dan kita kencangkan baut-baut ya menggunakan impact ya guys. Selanjutnya tinggal kita pasangkan knalpotnya ya guys ya. Habis itu kita pasangkan kembali juga si radiatornya ya guys ya. Habis itu kalau udah kelar semua kita cek sound. Setelah mesin sudah halus, sudah aman sentosa, tinggal kita pasangkan kembali cover radiator dan juga body-bodinya yang udah kita copotan tadi secara keseluruhan. Dan kalau udah tinggal kita test drive aja ya guys ya. Woi. Oke guys, motor Vario Karbu ini tuh 53 mili itu sekitar 130 cc lah Bestia kisarannya. Nah untuk borap secara keseluruhan tadi itu yang sesuai dengan video beserta barang-barangnya itu dan servisnya itu menghabiskan budget sekitar tuh 2,5 juta ya guys ya. Dengan budget segitu kalian sudah mendapatkan block kit, terus noken, terus spare klep, terus porting polish, terus servis bulanan juga bagian CVT beserta bagian injeksinya, terus juga part-part CVT tadi tuh yang udah rusak. Slider doang sih tadi yang rusak ya. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya gua gedek lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.